Oke, teman-teman, apa kabar semua? Kesempatan sore ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang sense of business. Sebagai konsultan bisnis, saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman bisnis. Ada yang memang memiliki sense of business yang baik, ada yang kurang baik. Ya, nah ini perlu kita pahami bersama. Bagaimana berprosesnya sense of business tersebut di dalam otak manusia. Izinkan saya membuka beberapa slide berikut ya. Kalau kita melihat bagian-bagian otak yang terdiri dari lobus frontalis, lobus parientalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Tentunya ini memiliki fungsi masing-masing. Ketika keempat fungsi ini berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, tentunya terjadi sinergi ya antar bagian-bagian tersebut menghasilkan otak yang cerdas dan daya pikir yang baik tentunya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi secara struktur, ternyata otak kita itu memiliki struktur yang terdiri atas 3 lapis. Pertama kita sebut dengan forebrain, yang kedua midbrain, dan ketiga hindbrain. Sama tentunya, struktur ini juga memiliki bagian-bagian fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Di dalam struktur otak tersebut, terutama pada bagian midbrain atau otak tengah, itu terdapat sistem limbik. Sistem limbik ini kalau kita lihat terutama ada bagian yang disebut dengan hipokampus. Ini adalah pusat memori. Kemudian amigdala ini adalah pusat emosi. Ya, temuan neuroscientist ini memastikan, membuktikan bahwa apabila ilmu kita tentang bisnis cukup memadai, maka tersimpan di dalam hipokampus. Semakin banyak pengetahuan kita yang tersimpan di dalam hipokampus, tentunya mempengaruhi amigdala, ya, pusat emosi. Semakin sedikit ilmu yang kita miliki yang tersimpan di dalam hipokampus, tentunya juga amigdala tidak akan bereaksi. Begitu. Nah, makanya sekarang orang-orang yang memiliki sense of business yang baik itu dominan di dalam hipokampusnya dia adalah pengetahuan-pengetahuan tentang bisnis, informasi-informasi tentang bisnis. Dan yang tidak kalah penting, ada sebuah produk yang memang diyakini, dipastikan laris dan pasti diterima pasar dengan kualitas standar yang memadai begitu. Nah, ini nanti tentu saja akan mempengaruhi kerja amigdala. Karena apabila amigdala eh, tidak mendapat kepastian dari hipokampus bahwa ini adalah sesuatu produk yang bagus, layak pasar, amigdala tidak akan melakukan tindakan apa-apa, tidak akan bereaksi apa-apa. Oke. Nah, jadi kedua bagian ini, kedua komponen ini berkoordinasi satu sama lain menghasilkan yang kita sebut dengan sense of business tadi. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki sense of business yang baik? Dipastikan amigdalanya tadi tidak beraksi, tidak ada emosi di situ, tidak ada sesuatu yang menggugah mereka untuk berpikir tajam tentang sesuatu bisnis tertentu. Dengan demikian dipastikan pengetahuan informasi yang dia miliki tentang bisnis pasti kurang memadai. Oke. Nah, bagaimana dengan otak PFC? Bagian ini sangat penting di dalam menentukan langkah-langkah konkret, strategis, taktis dalam menentukan aksi.
dalam menentukan pilihan-pilihan yang memang sangat efektif untuk satu segmen tertentu, untuk satu produk tertentu begitu. Nah, apabila orang amigdalanya tadi tidak cukup emosional, itu karena memang hipokampusnya memang kurang memiliki simpanan pengetahuan yang bagus, yang baik, yang memang penuh percaya diri, tentunya frontal lobe ini atau lobus frontalis ini tidak akan bisa memikirkan apapun yang terbaik untuk menjalankan sesuatu fungsi bisnis tertentu. Oke? Singkatnya teman-teman, memang seseorang yang memiliki sense of business yang baik, kalau kita bicara tentang sebuah produk tertentu kepada seseorang yang memang sukses berbisnis, itu meledak-ledak. Itu sangat percaya diri, sangat antusias. Kenapa dia sangat antusias? Karena memang dia memiliki pengetahuan dan keyakinan yang tinggi dan cukup banyak di dalam hipokampusnya. Ya, nah dengan demikian dia akan melakukan langkah-langkah yang memang pasti teratur, terukur, terstandar sehingga pasar menerima dengan baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sense of business yang baik? Tentunya harus terus mengisi hipokampus kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang relevan. Semakin relevan dengan kebutuhan pasar, amigdala akan menunjukkan reaksi terbaiknya. Dan otak PFC juga pasti bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Oke, dengan demikian saya berharap teman-teman mulai paham bahwa sense of business itu adalah masalah otak. Ya, otak yang memang berfungsi sesuai dengan bagian-bagian tertentu yang memang berkoordinasi satu sama lain sehingga otak seseorang dalam satu bidang tertentu, dalam satu produk tertentu memang terbukti cemerlang. Oke, mudah-mudahan ini memberi manfaat yang baik untuk Anda di dalam membangun sense of business untuk dapat menjalankan bisnis Anda, mulai dari bisnis-bisnis yang sederhana, kemudian terus menanjak menjadi bisnis yang berkelas. Semoga bermanfaat.